Baik, selamat ketemu kembali. Sebelumnya kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kali ini bertemu dengan mata kuliah perdagangan internasional atau disebut juga bisnis internasional. Nah, di mana mata kuliah ini terdiri dari dua SKS. Nah, materi pembelajarannya adalah pengantar bisnis internasional yang pertama, kedua cakupan bisnis internasional, ketiga perdagangan internasional, keempat sistem ekonomi dunia dan pengaruhnya terhadap bisnis internasional, dan kelima sistem ekonomi dunia dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi, dan 6 pengaruh kekuatan terhadap bisnis internasional, dan ketujuh kekuatan ekonomi dan sosioekonomi serta pengaruhnya terhadap bisnis internasional, ke-8 peran budaya dan politik dalam bisnis internasional, dan 9 peran tenaga kerja, manajemen SDM dalam bisnis internasional, dan 10 kekuatan persaingan dalam bisnis internasional, dan ke-11 kondisi segmen pasar internasional dan bagai globalisasi membedakan, kemudian ke-12 praktek ekspor, 13 adalah macam dokumen ekspor impor dan fungsinya, dan ke-14 belum tercatat, nanti kita nonton video bagaimana mengekspor suatu barang. Baik, peta konsepnya saya rasa ini kita lewatkan saja. Kita masuk tujuan, ya. Tujuan dari pembelajaran kita. Di sini tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui metode diskusi, kemudian tanya jawab, terus cause review, dan word square, teka-teki silang, peserta didik dapat memiliki sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, serta memiliki keterampilan dalam mendiskusikan pengertian, ciri-ciri, landasan hukum, dan manfaat perdagangan internasional. Nah, indikator yang akan kita pelajarin hari ini, pertama adalah menjelaskan pengertian perdagangan internasional, kedua, menjelaskan ciri-ciri perdagangan internasional, ketiga, menjelaskan landasan hukum perdagangan internasional, dan keempat, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, kelima, menjelaskan ketergantungan, keenam, devisa, dan 7, cara pembayaran perdagangan luar negeri. Nah, kita masuk yang pertama. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian, perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Ini kita sebut definisinya. Kita masuk pada cara-cara perdagangan internasional. Cara-cara perdagangan internasional, pertama, ruang lingkup meliputi seluruh dunia. Kedua, alat pembayaran menggunakan mata uang asing atau internasional. Ketiga, kualitas barang harus berstandar internasional. Keempat, bisa melakukan transaksi tanpa perlu bertatap muka dengan importir dua negeri, begitu pun sebaliknya. Dan selanjutnya, hukum yang digunakan adalah hukum internasional. Mengimpor barang dikenakan pajak dan lain-lainnya. Ini adalah ciri-ciri perdagangan internasional. Nah, landasan hukumnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Itu undang-undang ini mengatur ketentuan dasar dan umum antara lain dalam perdagangan domestik, dalam negeri, dan internasional. Standarisasi barang dan jasa perdagangan melalui sistem elektronik dan pengembangan usaha kerjasama, skala kecil, mikro, dan menengah. Apa sih manfaat perdagangan internasional? Di sini akan kita lihat manfaatnya memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya barang kita di dalam satu negara kita tidak ada, kita bisa memperoleh dengan membeli barang di luar.
Kemudian mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, karena kalau kita hanya mengharapkan perdagangan di dalam negeri saja, maka kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi kita. Melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Salah satu kegiatan dari perdagangan internasional adalah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ya, artinya ya memang kita mengimpor dan kita juga mengekspor. Keempat, memperluas pasar dalam meningkatkan ekspor negara. Ya, dengan diadakannya perdagangan internasional jelas ada manfaatnya, yaitu meningkatkan ekspor di negara. Kemudian menambah devisa negara dari hasil ekspor. Ini manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. Selanjutnya, menstabilkan harga barang dengan melakukan impor guna memastikan kesediaan barang. Kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Jelas ini akan menambah pendapatan nasional. Kemudian menjalin hubungan antara negara menjadi lebih harmonis. Ya, dengan adanya kedutaan di negara yang akan kita tuju, maka hubungan kita makin harmonis karena terjadilah perdagangan kedua negara. Melakukan ahli teknologi dari negara lain. Ya, karena kita tidak semua teknologi bisa kita kerjakan, maka kita butuhkan negara lain. Nah, inilah manfaat perdagangannya. Tapi manfaat perdagangan internasional menurut Sardono Sukirno, pertama memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Ya, kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan selanjutnya keempat, transfer teknologi modern. Di sini sudah jelas untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negeri sendiri, kita bisa mengimpor dari negara atau dari hasil perdagangan internasional tadi. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ya, kalau kita mengadakan spesialisasi, otomatis keuntungannya lebih besar dibandingkan kita tidak spesialisasi. Kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ya, dengan begitu kita yang pedagang dalam negeri bisa mengekspor barang-barang sehingga memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kemudian transfer teknologi modern. Nah, ini jelas. Melalui tadi transaksi tadi tidak mesti kita tatap muka, dengan begitu transfer teknologi modern itu sangat bermanfaat untuk perdagangan internasional. Nah, ketergantungan perdagangan internasional. Apa sih ketergantungannya? Jadi, setiap negara tidak dapat hidup sendiri. Hal ini disebabkan karena ketergantungan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu negara akan membutuhkan negara lain. Kerjasama dalam bentuk hubungan dagang internasional sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Alasan inilah yang menyebabkan munculnya perdagangan internasional. Jadi, ketergantungan kebutuhannya. Nah, kita lihat keunggulan komparatif. Hukum keunggulan komparatif ya, atau kita sebut the law of comparative advantage dari Ricardo menyatakan bahwa sekalipun sesuatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung selama rasio harga antara negara masing-masing berbeda. Jadi, jika dibandingkan tidak ada perdagangan. Jadi tetap kita diadakan perdagangan walaupun tidak ada keunggulan dari suatu negara itu. Baik, kita masih masuk keunggulan komparatif. Menurut Simatupang tahun 1991 serta Sudaryanto dan Simatupang tahun 1993, konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing atau keunggulan potensial dalam arti daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Kemudian kita masuk keunggulan kompetitif lagi, yaitu keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur kelayakan aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar nilai uang resmi yang berlaku berdasarkan analisis finansial. Nah, faktor penghambat keunggulan komparatif dan kompetitif, satu, masih terbatasnya teknologi. Jadi, masih terbatas teknologi, makanya kita butuh ya keperdagangan, tetapi itu adalah faktor penghambatnya. Kemudian rendahnya penguasaan teknologi.
Nah, ini juga buat menghambat. Kemudian ketiga, rendahnya penguasaan teknologi pasca produksi. Jadi teknologi pasca produksi itu sangat rendah ya, sehingga itu menghambat. Tergantungnya proses difusi dan adopsi teknologi sifat komoditas suatu produktif yang relatif mudah rusak ya. Jadi nomor 4 tergantungnya proses difusi dan adopsi teknologi. Dan 5 sikap komoditas suatu produk yang relatif mudah rusak. Dan keenam, lemahnya pemodalan petani. Ya, seperti petani di Indonesia ini sangat lemah modelnya sehingga dia menjual barang atau kita akhirnya membutuhkan mengakibat penghambat ya. Kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana angkutan di sini juga menghambat. Apalagi negara kita ini adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau sehingga itu untuk transportasi atau itu sangat penting ya. Nah, sedikit Ibu akan membahas tentang devisa. Mungkin kalian sudah ngerti apa itu devisa karena pada saat SMA atau SMEA sudah diajarkan. Kita buat sepintas ya. Nah, mengulang kembali, alat pembayaran luar negeri atau semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran, negara mempunyai banyak devisa, berarti mempunyai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang besar di dalam negeri. Nah, fungsi devisa, apa sih fungsinya? Pertama, membiayai perdagangan luar negeri, ya. Kedua, membayar pokok utang, cicilan utang, bunga utang. 3. Membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri. Dan 4. Mengatasi kesulitan perekonomian negara. Dan kelima, memudahkan terjadinya transaksi. Kemudian, sumber devisa bisa dari ekspor barang. Karena kita mengekspor maka dibayar dengan uang dolar misalnya Amerika, maka kita akan mendapat devisa. Penerimaan jasa, mungkin jasa untuk pariwisata atau jasa mengantar suatu barang ya, itu juga sumber dari devisa. Kemudian penerimaan dari turis, nah ini yang tepat, penerimaan dari turis mancanegara. Jadi turis-turis ke Indonesia, dia juga belanja, itu yang membuat sumber devisa kita. Pinjam uang negeri-negeri lain. Nah, kita minjem uang ke negeri-negeri lain, ini juga bisa mengakibatkan sumber devisa. Bantuan luar negeri, pungutan biaya masuk, kiriman uang asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ini sumber devisa kita. Nah, manfaat devisa, pertama memberi barang atau jasa dari luar negeri. Kedua, membayar hutang pokok serta bunga hutang luar negeri. Ketiga, pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan 4, pembiayaan perwakilan luar negeri. Kelima, membiayai atlet misi kebudayaan, studi banding, dan perjalanan dinas pejabat negara. Nah, macam-macam devisa. Di sini bisa kita bagi dua, devisa umum dan devisa kredit. Kalau devisa umum artinya devisa yang didapat dari negara ekspor, penjual, jasa, serta bunga modal. Sedangkan devisa kredit yaitu adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri. Oke, nah mungkin kita masuk cara-cara pembayaran perdagangan luar negeri, bisa pembayar secara tunai, bisa dengan menggunakan cek, bisa menggunakan dengan emas, bisa dengan wesel, dan bisa dengan LC, serta menggunakan kompensasi pribadi. Nah, sistem nilai tukar, jelas sistem nilai tukarnya bisa tetap, sistem nilai tukar mengambang, atau depresi atau apresiasi, sistem nilai tukar mengambang terkendali, ya, itu sistem nilai tukarnya. Nah, kebijakan perdagangan internasional ada proteksi, ada perdagangan bebas, ada politik dumping, ya. Kemudian kebijakan ekspor perdagangan Indonesia memberikan subsidi dan premi ekspor, kemudian diversifikasi komoditas ekspor, kemudian pengendalian harga di dalam negeri, keempat, pengendalian nilai tukar rupiah, dan kelima, promosi ekspor. Nah, proteksi merupakan pelindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dan dari persaingan barang impor.
Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif kuota dan sebagainya. Jadi misalnya banyak barang-barang yang masuk ke negara kita itu harus diproteksi. Dengan begitu melindungi barang-barang industri dalam negeri kita. Kemudian pengertian tarif. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duit terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Jadi negara kita dengan negara tetangga ada batas, kalau dia melewati maka dikenakan tarif ya. Nah, alat pembatasan perdagangan, kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang impor. Itu adalah pembatasan. Kemudian kita lihat halangan perdagangan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, tarif dan pajak impor. Jadi kalau kita tadi katakan bahwa masuk ke suatu negara atau perbatasan kenakan tarif, atau sekarang masuk ke pajak impor. Kedua, kuota pembatasan impor. Ketiga, hambatan perdagangan bukan tarif. Dan keempat, pembatasan penggunaan valuta asing. Nah, kita masuk pada globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor mewujudkan globalisasi pertama adalah perkembangan politik dunia, kedua semakin pentingnya praktek pasaran bebas, perkembangan perusahaan multinasional, kemudian keempat berkembangnya investasi keuangan ke berbagai negara, kelima kemajuan teknologi dalam bidang, dan keenam teknologi informasi dan pengangkutan. Terima kasih. Jadi itulah yang saya Ibu paparkan. Perkenalkan dulu, nama saya tadi harusnya ke depan ya, tapi Ibu tadi lupa. Nama saya Kori Yohana, dosen pendidikan bisnis. Nah, untuk selanjutnya mata kuliah yang Ibu bina ini kita selalu membuat rekaman di YouTube ya. Jadi presentasi di satu grup. Di situ akan kita bagi berapa grup yang akan kita buat. Ada 13 atau 12 itu ya, grup yang akan kalian buat. Kemudian kalian harus presentasi di YouTube sehingga kita nanti bertemu hanya untuk diskusi, untuk tanya jawab ya, untuk apa yang kurang mengerti di dalam PPT di YouTube tadi. Ya, ngerti? Maksud Ibu itu ya, selanjutnya nanti kalian yang presentasi. Kalian presentasi, kemudian nanti kita masuk ke dalam ke jam perkuliahan kita, di situ kita diskusi, tanya jawab, dan macam-macam yang tidak kita ngerti. Baik, demikianlah materi pertama pertemuan kita dalam perdagangan internasional atau bisnis internasional. Baiklah, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.